Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan salam ayah bunda kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabar malam hari ini? Ini kayaknya muka saya agak kurang pas nih, Mas Redo, di frame layar nih. Mesti digeser-geser kayaknya nih. Iya. Sehat-sehat ya. Boleh eh, tulis satu kata yang mewakili kabar Anda malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, bahagia, khawatir. Apa yang sedang dikhawatirkan? Apakah tema malam hari ini relate dengan yang sedang Bapak, Ibu, dan kawan-kawan rasakan? Saya rasa ini common pain ya. Ini pasti pernah kita rasakan. Rumit. Oh. Lagi ada kekhawatiran. Jadi, sebagaimana yang saya janjikan di Kamis pekan lalu ya. Webinar kita malam hari ini masih dalam rangkaian seri Lapang Dada menuju mentorship Lapang Dada. Sedikit informasi buat teman-teman, insya Allah mentorship Lapang Dada batch kedua akan kita mulai bentar lagi nih, hari Sabtu besok, tanggal 16 September. Jadi yuk ikut bagi yang berkenan untuk kita kupas lebih dalam di kelas mentorship. 17 kali sesi live, 40 hari pendampingan lewat grup WhatsApp. Kita sama-sama berlatih bareng menumbuhkan dada yang lapang. Dan rangkaian webinar ini menuju ke sana. Kita bangun pelan-pelan fondasinya. Alhamdulillah, ada yang lagi sakit pinggang, ada yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit, Allah kasih kesembuhan dan sakitnya jadi jalan penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Link daftarnya cukup klik ini aja Bapak Ibu, lapangdada.com. Jadi buka browser, klik aja lapangdada.com, nanti ada arahan jelas di situ. Terhubung nanti langsung ke WhatsApp. Gitu ya. Hari Kamis pekan lalu kita bahas tentang la tahzan atau jangan sedih. Dan malam hari ini yang akan coba kita bahas adalah la takhaf atau jangan khawatir. Ya. Dan ini sebetulnya saling berkaitan. Masih ingat nggak sebagaimana yang pekan lalu sempat saya sampaikan, setidaknya dari sekian banyak belenggu dalam diri, induknya itu ada 3. Yang pertama itu al-ghadab, ya, al-ghadab itu belenggu amarah, dendam, kebencian, ya. Nah itu 3-tiganya ini bisa jadi kendaraan setan kalau nggak kita waspadai. Semua harus pada porsinya. Sebagai manusia kita pasti merasakan semua ini. Tapi jangan sampai itu jadi belenggu yang akhirnya menyesakkan dada kita. Makanya perlu kita lepas. Ya. Kemudian belenggu yang kedua itu al-huznu wal jaz'u atau sedih, kecewa, duka, bahkan sampai depresi, naudzubillah. Ya. Nah, di situ ilustrasinya hati yang patah hati. Kemudian, nah ini sudah kita bahas kemarin ya, beberapa kaidah-kaidah penting untuk bisa mengatasi kesedihan. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Kaidah untuk mengatasi kesedihan yang kemarin kita kupas? ABC. Apa itu ABC? Akui, ngaku, kenali rasa itu, sadari itu, kemudian terima itu, izinkan itu, gak perlu ditolak. Allow yourself to be human. Kemudian beri waktu, jeda. Dalam jeda itu kita melakukan self reflection. Dalam jeda kita berinteraksi dengan Quran, ya.
Dan curhat. Curhat itu mengadu kepada Allah. Karena Allah lah sebaik-baik tempat curhat. Jadi teman-teman bisa melihat, bagi yang pekan lalu belum hadir, rekamannya di channel YouTube PP Institute juga ada, tinggal diputar ulang ya. Atau linknya ada di channel Telegram saya. Atau di channel Instagram juga ada, saluran Instagram ya. Dan yang ketiga yang coba akan kita kupas malam hari ini kawan sekalian adalah al-khauf wal faz'u. Apa itu al-khauf wal faz'u? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Ya, tadi juga ada yang sempat mention ya, anxiety. Ini jadi masalah zaman sekarang, istilahnya anxiety disorder gitu. Nah, ini juga perlu kita segera sadari dan kita lepas. Kalau enggak, dia akan jadi belenggu yang mengunci langkah. Di antara kerjaannya setan itu kan memang nakut-nakutin kita. Semua dibikin takut. Makanya di situ saya ilustrasinya itu hati yang mengkerut gitu. Hati yang ketakutan. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang kita khawatirkan? Beda loh ya kawan-kawan sekalian. Mengkhawatirkan urusan akhirat dengan mengkhawatirkan urusan dunia itu beda. Rasanya beda. Ada sebuah statement dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kalimatnya begini. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi kekhawatiran dalam urusan dunia itu akan menggelapkan hati. Tapi mengkhawatirkan urusan akhirat justru dia akan jadi cahaya bagi hati. Seperti paradoks kan. Saya sering sampaikan. Ini paradoks nih. Makanya tapi seringkali kebanyakan kita tuh khawatirnya urusan dunia. Ini banyak juga yang nulis di kolom chat takut mati. Nanti coba kita bahas ya. Ini menarik nih untuk coba kita bahas. Jadi adakah orang di dunia ini teman-teman yang tidak pernah khawatir? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua orang pasti punya rasa khawatir. Ya kan? Dan sebenarnya rasa khawatir itu anugerah dari Allah. Agar kita bisa mengantisipasi masalah. Ya. Jadi hidup dalam ketakutan itu sebuah keniscayaan. Apalagi di zaman sekarang nih teman-teman. Setiap hari ya, sekarang kita hidup di era informasi. No boundaries, tidak ada batasan, tidak ada sekat. Kabar yang terjadi di belahan dunia manapun dalam hitungan detik kita bisa tahu saat ini juga. Dan setiap hari yang sering kita dengar tuh kabar buruk, berita-berita buruk, bener gak sih? Memang berita yang kayak gitu-gitu tuh buat media tuh menarik banget. Iya enggak? Ada satu kaidah dalam media itu, bad news is a good news gitu. Berita buruk itu baik. Makanya kalau berita buruk tuh cepat disebar. Ada tragedi, ada trauma, ada bencana, ada ketidakadilan, ada persaingan kanan kiri, dan akhirnya kabar-kabar itu membuat kita punya perasaan tidak merasa aman gitu. Betul nggak? Kita jadi nggak ngerasa aman. Nah akhirnya awalnya khawatir, membesar jadi rasa takut. Nah ketika rasa khawatir dan rasa takut ini digabung, akhirnya orang ngalamin yang namanya stres, bahkan stres yang kronis gitu. Dalam keadaan stres, seseorang itu bisa ngambil keputusan yang tidak bijak. Makanya ini efeknya bahaya. Kalau kita tenggelam dan terjebak dalam rasa ini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Sangat-sangat berpengaruh dalam kualitas hidup. Betul nggak? Nah, maka kita harus belajar bagaimana caranya kita mengendalikan rasa takut itu dan bagaimana caranya kita bisa ngejalanin hidup tuh dengan lebih lega gitu teman-teman. Pengen nggak ngejalanin hidup lebih lega gitu? Pengen ya? Dan bagaimanapun juga kawan-kawan, rugi kalau kita hidup tuh selalu khawatir.
dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas. Ya, sebenarnya rumusnya ada dua sih. Kalau kata salah seorang guru kami itu, kekhawatiran tuh punya dua dimensi. Apa itu? Yang pertama keinginan, yang kedua ketidakpastian. Apa? Keinginan, ketidakpastian. Ketika keinginannya tinggi dan ketidakpastiannya tinggi, maka khawatirnya juga akan tinggi, kan gitu. Tapi kalau kita bisa mengelola ini, keinginan yang tidak pada tempatnya dan segala ketidakpastian itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ini skill ini akan membuat kita lebih mampu untuk mengendalikan berbagai macam ketakutan. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya yang pertama itu kita perlu mengakui apapun yang kita rasa. Jadi mengenali, kalau khawatir ya akui, sadari bahwa kita tuh sedang khawatir. Karena ketika kita sudah mau mengakui itu, jadi kita punya kekuatan untuk mengendalikannya. Ya kalau perlu kita utarakan kondisi itu. Ya, yang pertama cerita sama Allah, yang kedua mungkin cerita sama orang yang bisa dipercaya untuk kemudian sebagai jalan ikhtiar kita. Begitu ya. Ada saya mungkin mulai dari sini teman-teman. Kenapa terlalu banyak khawatir itu bisa bahaya kalau nggak segera kita kendalikan gitu ya. Buku ini pernah saya bahas di salah satu webinar, judulnya The Life Biggest Regrets. Ada yang pernah ikut nggak? Webinar saya judulnya The Life Biggest Regret. Apa itu? Kesalahan terbesar dalam hidup. Jadi di webinar ini saya ngebahas ada salah satu buku, bagus banget ini, yang ditulis oleh seorang suster, namanya Suster Brownie gitu. Jadi dia itu seorang perawat yang ngurusin pasien-pasien paliatif. Teman-teman tahu apa itu pasien paliatif? Ada nggak di sini yang dari tenaga kesehatan? Pasien paliatif itu pasien yang udah punya penyakit kronis yang secara medis tuh nggak mungkin bisa sembuh. Jadi cara perawatan beliau di rumah sakit itu ya cuman meningkatkan sisa-sisa umurnya aja gitu. Nah, dalam proses Suster Brownie ini berinteraksi dengan pasien-pasien yang sudah tidak bisa sembuh lagi itu, dia banyak ngobrol gitu. Apa sih yang selama ini kamu sesali dalam hidup? Kira-kira kalau ada yang bisa diubah, apa yang pengen diubah? Tujuannya pengen ngambil pelajaran. Dan dia tulis dalam buku ini bagus banget nih. Tapi ada menarik dalam konteks ini, kawan-kawan sekalian. Dalam konteks ini, di antara hal terbesar yang mereka sesali adalah karena mereka terlalu sering, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencemaskan atau mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak semestinya kita khawatirkan. Sampai akhirnya nggak menikmati begitu banyak karunia dari Tuhan, kata mereka gitu. Ya. Jadi terlalu sering cemas, terlalu sering khawatir, itu salah satu penyesalan terbesar mereka. Too much time on worrying. Ini bahasa mereka. Ya. I wish I had, ya. Aku berharap aku bisa lebih menikmati hidup gitu, nggak terlalu banyak cemas. Nah, ini menarik nih, kawan-kawan sekalian. Jadi kita perlu mengendalikan ini. Kita perlu mengelola rasa ini agar ujungnya nanti tidak menjadi penyesalan. Ya. Nah, dalam beberapa kesempatan dan survei yang saya lakukan, dari sekian banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu jawaban yang paling umum yang saya temukan tuh ada 4. Teman-teman kira-kira ngalamin nggak 4 ketakutan atau kecemasan ini? Yang pertama, khawatir, takut, cemas menghadapi kehidupan. Yang kedua, menghadapi kehilangan. Yang ketiga, menghadapi perubahan. Dan yang keempat, menghadapi kematian. Bentar, cek sound dulu nih. Suara saya aman kan ya? Soalnya mic saya udah gede nih. Dan saya dekat sama mic saya nih. Aman ya? Jernih ya?
Nah, berarti kalau yang nggak aman, boleh jadi kemungkinan sinyal dari sana, ya. Atau mungkin jangan-jangan ada telepon masuk, itu bisa otomatis volume Zoom meetingnya jadi berkurang, gitu. Aman ya, betul ya, jelas ya, karena ini udah deket banget ini. Yang di YouTube juga aman ya, boleh tinggalkan di kolom chat. Sampai mana tadi? Nah ini 4 kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sebagian besar orang yang setidaknya saya coba ajak ngobrol. Nggak, saya mau pastikan dulu kawan-kawan, ini relate nggak dengan kita? Ada nggak di antara 4 ini yang juga sedang teman-teman rasakan? Ada nggak? Minimal salah satu. Atau jangan-jangan 4-empatnya. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi perubahan, takut menghadapi kehilangan, dan yang terakhir, takut menghadapi kematian. Begitu kan? Nah, berarti relate ya. Bahasan kita relate ya malam hari ini ya. Sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Jadi siap ya malam hari ini nyimak sampai akhir ya insya Allah ya. Kalau siap katakan bismillah di kolom chat. Teman-teman yang di YouTube juga tulis siap bismillah. Sambil saya minum dulu nih. Bismillah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengubah rasa takut ini menjadi siap? Kalau pendekatan yang saya tawarkan adalah surrender. Sebagaimana buku yang saya tulis, saya nulis buku yang ke-6 Bapak Ibu, judulnya Surrender atau berserah, mengubah hidup dengan berserah. Siapa yang udah punya? Ya, alhamdulillah buku ini sudah cetak ulang ya. Saya rasa dalam waktu dekat akan cetak ulang lagi yang ketiga ini. Terima kasih atas apresiasi dari para pembaca sekalian. Bagi yang belum punya bukunya, monggo bisa didapatkan di PPA Book. Cari aja di Instagram PPA Book atau cari aja di marketplace. Kayaknya sih banyak yang jual itu. Buku Surrender. Nah, itu saya kupas tuntas diantaranya tentang bahasan ini. Bagaimana kita bisa mengubah takut menjadi siap dengan berserah. Berserah itu penawarnya kawan-kawan. Mengubah hidup dengan berserah. Bagaimana kita bisa menitipkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Gitu. Dan sebenarnya apa sih yang paling kita khawatirkan? Coba kita kupas pelan-pelan ya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Ada sebuah kalimat dari Imam Al-Ghazali yang ini buat saya, kalimat ini sangat mendamaikan, sangat menenteramkan, sangat menenangkan. Ya, what yours will find you. Apa yang memang ditakdirkan menjadi milikmu, maka dia akan menemukanmu. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu dekat sedekat 2 bibir. Jadi tenang aja, teman-teman. Kita berikhtiar, tapi dengan dada yang lapang. Ya, berserah lapang dada itu beriringan dengan fisik yang terus bergerak. Kemarin ketika saya tablik akbar di Solo ya, di acara miladnya FKAM bersama Mas Ari Untung, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Mas Oni, kapan, apa batasannya? Kapan saya harus berlapang dada? Kapan saya harus fight? Kata dia begitu. Loh, saya bilang kenapa lapang dada itu harus diversuskan dengan fighting spirit? Ini beriringan. Bagaimana raga kita itu fight, tapi batin kita itu lapang. Bagaimana secara fisik kita itu bergerak, berkeringat, sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, tapi hatinya tenang, jiwanya berserah.
Karena ini salah satunya. Dan saya juga sering sampaikan di banyak kesempatan. Sebetulnya kan berserah itu adalah manifestasi tertinggi dari kepercayaan kita kepada Allah. Benar nggak? Kalau kita nggak percaya, kita nggak mau bisa berserah. Ya. Dan ini gandengan. Ya. Semakin bulat, semakin penuh tingkat kepercayaan kita, maka semakin utuh keberserahan kita kepada Allah. Dan itu akan menjadi penawar segala bentuk kecemasan, segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Nah ini dia nih. Bagaimana dalam Quran surat Al-Mulk misalkan, Allah menggandeng keimanan dan keberserahan. Qul ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan, dialah Allah Ar-Rahman, kepadanya aku beriman dan kepadanya aku bertawakal, berserah. Artinya memang belief dan surrender ini gandengan jadi satu, nggak terpisah. Kita nggak mungkin bisa berserah sebelum kita percaya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Anda kalau mau nitip barang atau Anda mau menyerahkan satu barang, itu kira-kira kepada siapa? Kepada orang yang Anda percaya kan? Jadi fondasinya memang yang perlu kita bangun ini adalah belief sistemnya dulu. Keyakinan yang utuh, terutama keyakinan kepada Allah. Itu. Dan memang yakin itu berlevel-level sih. Masalahnya tingkat kepercayaan seorang hamba itu memang berbeda-beda. Nah, kalau yang saya pahami paling tidak ada 4 nih. Tapi 4 level ini perlu kita sadari. Ini kira-kira kita baru sampai di level mana gitu. Yang pertama, ada orang yang sekedar percaya Allah itu ada. Nomor 1 ini basic, minimal dong, ya nggak? Kalau yang nomor 1 ini aja kita nggak yakin, ya berarti kita ateis. Ya, berarti kita nggak jelas gitu. Insya Allah nomor 1 kita percaya betul. Wong alam semesta ini adalah bukti keberadaan Allah. Ya, bagaimana mungkin alam semesta yang sedemikian indah dan sangat teraturnya, tapi tidak ada penciptanya, nggak mungkin. Jadi sebetulnya dengan akal pun kita bisa menemukan Allah. Kalau logika sederhananya orang-orang Badui kan begini, ada kotoran unta, berarti ada unta, ya nggak? Ini ada kotoran unta nih, berarti ini ada unta lewat, kan logikanya gitu aja. Lah sekarang ini bumi begitu banyak yang kita lihat, alam semesta jelas, sangat teratur, maka nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan dan nggak ada yang mengatur. Jadi level 1. Dengan logik sederhana saja, sebetulnya banyak sekali dalil-dalil ateis yang bisa kita patahkan gitu. Tapi kan kita nggak cuma berhenti di situ, kita naik level dong. Bukan cuma percaya Allah itu ada, tapi percaya Allah pasti ngejaga kita. Allah Maha tahu apa yang kita rasa, dan Allah pasti akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Benar nggak? Iya. Makin mantep tingkat kepercayaan kita, makin tenang hati kita. Dan makin bulat kita berserah kepada Allah. Kalau ada orang percaya Allah senantiasa ngejaga, Allah senantiasa ngelindungi, ya tenang dia. Kalau ada orang yakin betul Allah Maha tahu apa yang kita rasa. Bahkan la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Tidak ada yang lebih tahu segala isi hatiku, kegelisahanku, keresahanku, ketakutanku, kecemasanku melebihi Allah. Dia tenang. Allah tahu kok apa yang kita rasa. Ya. Makanya zikirnya itu Yas-Sami'ul Alim. Ini nanti kita bahas nih di mentorship Lapang Dada nih. Bab pertama ini tentang menyadari rasa, membangun keyakinan, spiritual awareness yang mantap. Dan Allah senantiasa pasti memilihkan yang terbaik. Ini level berikutnya. Jadi semua itu nggak harus selalu sesuai dengan pilihan kita. Kita kalau punya pilihan ya nggak apa-apa, sampaikan kepada Allah, gitu. Jadi setelah sampaikan,
ikhtiarkan, lalu bungkus semua itu dengan keberserahan. Karena boleh jadi apa yang baik menurut kita itu nggak baik menurut Allah atau sebaliknya. Itu mentalnya orang beriman. Dia tetap tenang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi pasti Allah memilih yang terbaik. Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang kita kepengen A dan kita ngotot pengen A. Tapi menurut ilmunya Allah, B itu mungkin yang lebih baik buat kita. Makanya ada kalimat yang sangat indah dari Syekh Ibnu atau Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Jangan sampai seakan-akan keterlambatan pengabulan Allah, diakhirkannya pengabulan Allah atas doa yang sudah sungguh-sungguh engkau lantunkan, lalu membuat engkau putus asa. Jangan. Kenapa? Fahuwa dhaminalakal ijabah. Karena Allah telah menjamin pengabulan doa. Allah sudah menjamin pengabulan doa. Ada lanjutan kalimatnya. Apa lanjutan kalimatnya? Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Dengan apa yang dia pilih untukmu dan bukan dengan apa yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya. Pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Jadi relax aja. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, bentuk pengabulan doa kita itu kita dihindarkan dari musibah. Saya sering sampaikan ini. Nggak ada yang tahu loh. Siapa tahu harusnya kemarin kita kecelakaan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi itu. Kemarin kita kecelakaan. Tapi ada doa kita lain. Doa kita yang lain. Yang seakan itu nggak dikabulkan nampaknya. Tapi ternyata memang doa itu Allah jadikan penolak bala. Nah ini masalah level keyakinan ini. Iya. Dan kalau ngomongin rukun iman, ini masuk juga pada bahasan iman kepada qada dan qadar. Betul. Ini Bu Novi ya, betul. Kadang-kadang masalah kita tuh di rukun iman yang terakhir. Iman kepada Allah, oke. Iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, ya, itu oke. Tapi ketika masuk pada bahasan iman kepada qada dan qadar, nah kondisi umat hari ini banyak yang dalam tanda petik cacat ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa menaikkan level kepercayaan kita, ya? Teman-teman, saya mau cerita nih, saya mau bongkar rahasia, boleh nggak? Ini udah jadi rahasia umum sih kalau sekarang ya. Tapi masih banyak orang yang belum tahu dan beberapa orang malah nggak percaya. Saya kalau di beberapa kelas saya suka cerita ini. Saya itu dulu termasuk orang yang takut ketinggian. Bukan dulu sih, sampai sekarang juga gitu. Ya, takut ketinggian, termasuk takut naik pesawat. Ya. Kalau saya ngomong sekarang, beberapa orang nggak percaya. Lo masa ini kan kerjaannya tiap hari naik pesawat. Saya jadi trainer sejak tahun 2014, 2015 lah resminya itu. Itu sampai sekarang nonstop tuh ya. Wasilah PP Institute. Saya seminggu bisa 2-3 kali itu ganti-ganti pesawat. Belum lagi tugas dampingin jamaah umroh. Ya. 9 jam di udara. Banyak orang nggak percaya kalau saya itu dulu takut naik pesawat. Jangankan naik pesawat, saya kalau ke wahana-wahana hiburan itu teman-teman, itu naik roller coaster tuh agak-agak takut saya. Ya, ini rahasia kita aja ya. Tapi teman-teman tahu nggak bagaimana cara saya untuk bisa melepaskan ketakutan itu? Kalau saya
Caranya doa sama Allah. Iya. Saya sampai cari itu betul. Ada nggak sih doa-doa yang itu relate betul dengan segala ketakutan saya? Oh, saya nemu. Ternyata doanya ada. Saya sampai hafalin doa ini. Ya. Orang itu kan kalau takut itu kan mikirnya macam-macam ya. Dan Masya Allah, Rasul kita luar biasa. Doanya ada loh. Saya sampai hafalin betul. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariq. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Wa a'udzubika an amuta ladighan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari ketinggian, tenggelam, kebakar, tertimpa sesuatu. Itu kan yang kita takutin, bener nggak? Kita berlindung kepada Allah. Dan nggak tahu ya Bapak Ibu, saya tuh kalau udah doa sama Allah, habis itu udah tenang, udah hilang rasa takut saya. Kenapa? Karena saya yakin betul Allah tuh dengerin doa saya. Dan Allah pasti jagain saya. Ya. Nggak mungkin, wong saya minta tolong sama temen aja ditolongin kok. Ya. Ini doanya ada Bu di slide Bu, nggak usah ditulis. Ya. Tinggal di screenshot aja. Masa kita minta sama Allah terus Allah nggak dengar? Nggak mungkin. Atau mungkin doa yang setiap pagi petang tuh. Kalau kita banyak takut nanti begini nanti begitu, doa tuh yang zikir pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan ujung kalimatnya wa huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu. Ya. Jadi kalau buat saya doa itu obat cemas. Doa itu tanda percaya. Doa itu bukti berserah. Ya. Pokoknya gini, apapun yang sedang kita khawatirkan, bawa ke Allah. Dan harusnya setelah kita udah bawa ke Allah, sudah selesai. Jadi kita tuh kadang-kadang berdoa, tapi berdoa kayak seakan-akan nggak percaya. Allah tuh dengerin nggak ya? Nggak mungkin. Allah itu As-Sami'ul Alim. Makanya kalau doa tuh dengan sepenuh yakin gitu. Yakin. Sudah. Allah pasti pilihkan yang terbaik. Allah pasti ngejaga kita. Allah maha tahu apa yang kita rasa. Maka saya tuh kegelisahan apapun, kekhawatiran apapun, itu saya bawa ke Allah. Khawatir rezeki, khawatir masa depan anak, gitu kan? Titip. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi saya itu bisa, teman-teman, ini serius. Saya bisa bebas dari rasa fobia terhadap ketinggian. Itu cuman dengan terapi doa. Ya. Cuma dengan terapi doa. Doa yakin. Sudah. Ya. Tapi memang doa itu perlu dibungkus dengan keyakinan. Gitu kan? Nah, lagi pula kawan-kawan sekalian. Nah, ini penting nih untuk saya sampaikan. Kalaupun seandainya kita mau khawatir ya. Kalaupun seandainya kita mau cemas. Sebetulnya yang perlu kita khawatirkan itu adalah penyesalan. Yang perlu kita antisipasi adalah penyesalan. Karena bukan yang lain. Karena kalau misalkan kita takut tadi ya, takut kehilangan, nanti saya merasakan sedih, itu nggak bisa kita hindari. Ada beberapa di antara kita tadi ya, takut menghadapi kehilangan, takut menghadapi perubahan, ya, takut menghadapi kematian. Semua itu nggak bisa kita hindari. Dan mungkin ketika itu terjadi kita ngerasa sedih. Itu nggak bisa kita hindari. Yang perlu kita takutkan itu adalah penyesalan. Nah, kira-kira mana yang lebih menyakitkan? Kesedihan atau penyesalan, teman-teman? Yang mana yo? Penyesalan. Kenapa kira-kira penyesalan lebih pedih? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, kalau kesedihan itu nggak mungkin bisa kita hindari. Dan insya Allah dia mudah hilang kok. Dan seringkali kalau sifatnya kesedihan itu terjadi karena faktor yang itu di luar kendali kita. Tadi itu ya.
apa namanya, kita takut kehilangan. Lalu ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, kita sih, ya itu nggak bisa kita hindari mau gimana. Tapi yang perlu kita hindari dan yang perlu kita khawatirkan adalah ini bab penyesalan ini, karena penyesalan itu sebetulnya bisa kita hindari. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana sekuat tenaga kita mengupayakan agar jangan sampai ada penyesalan. Karena penyesalan itu lahir, ada faktor tanggung jawab kita, ada faktor tanggung jawab yang nggak kita lakukan. Ada nggak obat penyesalan? Ada, nanti coba saya kasih setelah ini. Ya, jadi eh, rumus menyesal itu kan ada faktor pertanggungjawabannya, ada faktor responsibility. Ini saya bahas di kelas surrender nih teman-teman. Saya bagi malam hari ini. Nih, contoh ya. Ada dua, Anda bikin dua tabel. Ini saya bahas di kelas surrender. Ya, lengkapnya. Ini salah satu tips ya. Tips agar kita terhindar dari penyesalan. Contoh, saya terus terang saya punya kecemasan gitu ya. Saya punya kecemasan eh, apa namanya? Takut kehilangan ibu saya. Ya. Karena saya punya pengalaman traumatik. Saya waktu SMA itu kehilangan ayah saya dan mendadak gitu ya. Artinya ayah saya itu nggak diawali dengan sakit dulu, nggak tiba-tiba aja karena kena serangan jantung gitu kan. Saya lagi di sekolah gitu, lagi main, lagi ketawa ketiwi gitu di kelas, tiba-tiba saya dipanggil, "Son, ada yang jemput nih, pulang dulu ya." Wah, saya udah kaget tuh, ada apaan nih, tumben-tumben saya disuruh pulang. Tiba-tiba saya diantar di rumah sakit, itu ayah saya udah terbaring di ranjang rumah sakit. Jadi ketika sakaratul maut itu Bapak Ibu, saya di samping ayah saya pegang tangannya dan ada beberapa petugas di situ yang berusaha membimbing dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Itu pengalaman yang cukup traumatik, seperti petir di siang hari bolong gitu, membekas di hati saya. Nah karena peristiwa itu saya jadi kayak punya kecemasan gitu ya. Tiba-tiba, wah nanti kalau ibu saya tiba-tiba meninggal gimana nih gitu. Nah lalu bagaimana caranya kita bisa mengatasi kecemasan itu? Nah teman-teman bikin dua tabel nih. Yang sebelah kiri itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, yang dalam kendali kita, mohon maaf. Yang sebelah kanan itu sesuatu yang di luar kendali. Ya. Kita fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa saya lakukan apa? Supaya tidak ada penyesalan. Kalaupun saat itu nanti tiba, saya kunjungi lebih sering. Ya enggak? Saya jaga jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti dia. Saya nikmati saat-saat bersamanya. Saya dokumentasikan foto. Kalau lagi kemana, foto sana sini. Itu jadi kenangan indah. Saya fasilitasi kebutuhan. Mau pasang AC ya, pasang AC. Mau ikut acara tuh, gathering sama teman-teman pengajian. Oke, saya siapin tiketnya. Itu yang bisa saya lakukan. Fokus aja ke situ. Nah, yang di luar kendali kita, ya sudah. Jangan dicemaskan, tapi kita serahkan kepada Allah. Suatu hari misalkan ibu saya meninggal, titip sama Allah. Kalaupun nanti itu terjadi, sedih pasti, tapi menyesal tidak. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami nggak nih? Jadi, di antara langkah atau obat untuk mengatasi berbagai kecemasan dengan melakukan sesuatu. Apa yang dalam kendali kita, do something and stop worrying. Lalu yang di luar kendali kita, berserah kepada Allah dan berhentilah khawatir. Kalau konsep PPA itu temani dan titip. Yang bisa kita lakukan, bismillah. Temani ya Allah. Yang di luar kendali kita, titip tawakkaltu ala Allah. Itu tenang banget kawan-kawan sekalian. Iya. Ada orang yang cerita sama saya, Mas Sony, saya ketipu orang. Salah saya sih Mas, begini miliaran.
sekarang saya harus menanggung hutang. Yang pertama, yang sudah terjadi sudah, tidak perlu diratapi, ambil pelajaran, istighfar sama Allah. Tapi saya khawatir mas, nanti saya wafat utang saya masih banyak. Oke, sekarang bikin 2 kolom. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah ikhtiar, tunjukkan itikat baik, ditelepon diangkat, jangan kabur, siap bertanggung jawab. Katakan bahwa saya nggak kemana-mana, saya siap dihubungi kapanpun. Bukan dicaci maki, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Ya, kalau ada lebihan bayar, transfer, walaupun receh gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Yang di luar kendali kita apa? Segala bentuk ketakutan yang itu nggak bisa kita jangkau, kita titip sama Allah. Suatu saat nanti Allah buka jalan, yakin dan titip sama Allah. Jadi ada can do, ada cannot do. Yang bisa dilakukan, lakukan sesuatu. Ya. Coba apa contoh yang sekarang teman-teman khawatirkan? Bagi menjadi 2 tabel ini, itu lebih menenangkan. Ya. Saya takut mas ujian gak lulus. Yang bisa dilakuin apa? Belajar. Ya udah belajar. Yang di luar kendali, lulus apa enggak, ya serahin aja Allah. Yang penting kita fokus pada amal-amal yang bisa kita lakukan, dan itu jadi amal soleh nanti. Ya, wah mas saya divonis dokter begini. Oke, saya khawatir begini. Oke, apa yang bisa dilakukan? Berobat, ya udah berobat. Ya, terapi, ya udah terapi. Lakuin yang bisa kita lakuin. Ya, optimalkan di bab itu. Yang di luar kendali kita, apakah penyakit kita sembuh atau enggak? Nggak usah dicemaskan, titip aja sama Allah. Ya, jadi begitu. Ini penting nih. Ya, makanya tetap kalimatnya, kaidah awalnya diingat lagi. Tadi kan saya udah ngomong. Kadang-kadang kita tuh pengen A, kita maksa pengen A, pokoknya harus A. Nggak begitu. Doa tuh nggak begitu kawan-kawan. Doa tuh bukan mendikte Allah. Doa itu mengungkapkan. Kita tuh kebanyakan kena sindrom tuh harus sitis. Seakan-akan kita doa A, seakan-akan harus dikabulkan A. Lalu kita ini siapa? Kita ini hamba. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Gitu. Ya. Siapa bilang sakit lebih buruk daripada sehat? Belum tentu loh. Kadang-kadang justru dalam keadaan sakit kita malah kejaga semuanya. Nggak bikin dosa. Iya nggak? Siapa bilang kehilangan anak itu buruk? Belum tentu. Boleh jadi itu jadi kunci surga buat kita. Iya nggak? Ada sebuah hadis bahkan kata Allah, siapapun yang kehilangan buah hatinya, kemudian dia ridho dan dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia memuji Allah, maka Allah udah bangunkan rumah di surga untuknya. Jadi gini loh, kita tuh terkadang melihat sudut pandang baik atau tidaknya dengan kacamata nafsu kita. Enggak. Orang yang berserah tuh yakin tadi Allah senantiasa memilihkan yang terbaik. Ya. Bukankah salah satu wisdom yang paling tinggi dalam hidup itu kita ngaku kita ini terbatas dan kita menyerahkan masalah yang kita hadapi kepada Allah. Dan inilah ujian keimanan. Seringkali inilah ujian keimanan kawan-kawan sekalian. Jadi do something and stop worrying. Nah ini saya bahas nih di kelas surrender nih mengenai ini. Dan tentang kematian. Nah ini. Tadi kan juga banyak ya yang share di kolom chat, misalkan mencemaskan, mengkhawatirkan tentang kematian, dan setiap kita pasti ada rasa inilah ya. Oh, saya juga sama, setiap kita sama. Tapi mungkin ada beberapa sikap yang bisa kita bahas untuk mulai menatah hati kita. Ya, terkait dengan ketakutan kita, takut mati tadi ya. Ada 4 sikap nih terkait mati. Kenapa ini penting sih teman-teman? Ini mungkin topik yang aneh ya, kesannya untuk kita bahas. Tapi sangat penting loh untuk bisa menguasai topik ini. Setuju nggak teman-teman? Ini topik yang jarang dibahas, tapi menurut saya sangat penting untuk kita bisa menguasai topik ini. Kenapa kira-kira? Karena setiap kita pasti mati. Betul nggak? Dan kita perlu panduan psikologis untuk menyikapi
sebuah kepastian yang paling ditakuti dan dikhawatirkan banyak orang ini. Nah, makanya saya selalu menawarkan kaidah itu berserah. Maka dengan kita berserah, kita terhindar dari kekhawatiran yang tidak pada tempatnya, ya. Dengan kita berserah, justru hidup kita lebih produktif sepenuh hati. Ya. Nah, ada 4 sikap orang terkait mati. 1, lupa mati. Banyak gak orang yang kira-kira di yang nomor 1 ini, teman-teman? Banyak ya. Sikap yang pertama, melupakan kematian. Ini biasanya orang-orang yang udah mungkin yang gak beriman lah ya, udah gak percaya tentang kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang cuma nganggep ya hidup itu mah cuma di sini doang. Kalau udah mati ya udah jadi tanah gitu kan. Mati ya udah mati, nggak ada apa-apa lagi. Ya, jadi mereka berusaha melupakan kematian, berusaha melupakan sebuah kenyataan bahwa mereka pada akhirnya akan mati, dan akhirnya mereka konsentrasikan energi hidupnya untuk hidup seenak mungkin, senikmat mungkin di dunia. Titik. Nah, itu sikap yang pertama. Ya enggak? Itu sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua. Nah, sikap yang kedua, takut mati. Ya. Ada yang di sini? Nah, ini ada beberapa sebab. Nanti coba kita bahas ya. Orang takut mati itu ada beberapa sebab. Kalau kita takut mati, kira-kira sebabnya apa? Yang pertama, sebabnya karena nggak kepingin segala kenikmatan yang sekarang ada hilang dan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebabnya karena merasa amalnya belum cukup baik. Gitu kan? Jadi takut neraka. Ada lagi yang ketiga, takut khawatir orang-orang yang ditinggalin, mungkin anak misalkan. Siapa nanti yang ngurus gitu ya. Jangan-jangan nanti suami kawin lagi. Jadi ada banyak faktor orang itu takut mati. Sikap yang ketiga, ingin mati. Wah, ini kalau ini orang yang udah putus asa ya. Orang yang udah putus asa dan kayaknya udah nggak sanggup lagi ngejalanin hidup. Nah, ini apa ya? Pengen mengakhiri segera hidupnya gitu. Dan mereka berpikir kayaknya kalau hidup saya akhiri maka masalah saya berakhir pula. Padahal kata siapa? Yang ada masalah lebih berat gitu kan menanti setelah itu. Nah, gitu kan. Kemudian yang keempat, siap mati. Nah, ini jalan yang mudah-mudahan bisa kita coba latih. Ya enggak? Siap itu karena memang apa ya? Dia tidak ingin mati karena bosan hidup, enggak. Tapi ya dia siap kalaupun memang waktunya tiba, karena dia yakin kematian adalah pertemuan dengan Rob, Zat yang Maha Kasih. Nah, coba kira-kira dari 4 macam sikap ini teman-teman, kita masuk yang mana? Coba masuk yang mana? Oke. Terima kasih atas responnya. Yang di YouTube juga boleh ya. Yang di YouTube juga boleh ya. Tinggalkan kolom komennya di apa? Tinggal komentarnya di chat box ya, di kolom komentar. Ada beberapa penjelasan ya. Yang pertama, kalau kita termasuk orang yang melupakan mati, ya saya nggak punya saran apapun sih. Nanti mungkin kita baru bisa ngobrol kalau kita sudah tersentak gitu ya. Kita udah terpaksa harus berhadapan dengan kematian. Itu pun kalau masih ada waktu persiapan. Di saat itu biasanya baru kita sadar, oh iya ya, ternyata terlalu banyak hal sia-sia yang selama ini menenggelamkan diri. Nah, kalau kita termasuk yang nomor 3, yang kepengen mati karena udah bosan hidup, atau sudah putus asa
menghadapi kesulitan hidup, maka saran saya satu aja sih. Apa? Saya mau bilang begini, kalau Anda akhiri hidup Anda, di alam barzakh itu tidak akan lebih mudah urusan Anda. Ya nggak? Dan kalau kita udah terlanjur sampai sana, mau kita bosan setengah mati pun kita nggak bisa balik lagi hidup di dunia. Ya. Jadi sebaiknya cari cara untuk bisa mulai menghargai dan menikmati hidup. Banyak-banyak ngobrol sama psikolog, banyak-banyak ngobrol sama ustadz, sama tokoh-tokoh yang bisa ngebangun kesadaran kita. Gitu ya. Nah, kebanyakan kan di nomor 2 nih, yaitu takut mati. Nah, mari kita ngobrol pelan-pelan nih teman-teman sekalian. Ketika kita takut mati, alasannya yang mana? Ya. Yang pertama, karena saya nggak kepengen misalkan ya, semua kenikmatan hidup yang sedang saya rasakan ini tiba-tiba berhenti. Pertanyaan saya adalah, mau sampai kapan Anda ingin ditambah lagi kenikmatannya? Mau sampai kapan? Karena kalau udah lewat umur 50, itu semua nikmat itu makin lama makin berkurang tuh. Sampai akhirnya suka atau enggak kita dipaksa kalah sama umur. Ya. Yang kedua, kalau kita takut mati karena merasa amal baik kita belum cukup, dosa kita masih banyak, ya berarti sarannya apa? Ya udah, mulai dari sekarang hiduplah lebih baik, kurangi dosa, nambah ibadah, nambah amal soleh. Itu yang dalam kendali kita tadi, bener nggak? Dan nggak akan pernah ada satu kata cukup baik untuk mati. Karena kalaupun kita sudah merasa cukup baik, berarti kita bukan orang baik tuh. Sebaliknya, kalau kita masih merasa kurang baik, itu insya Allah kita udah di jalan yang benar. Tinggal ditambah ikhlasnya, berserahnya, syukurnya. Ya. Dan kalau kita, saya merasa khawatir mas, nanti nasib orang-orang yang di sekitar saya, yang saya tinggalkan, anak-anak saya, kanan, kiri, depan, belakang. Saya mau bilang begini, loh emangnya siapa yang ngejaga dan ngasih rezeki orang-orang itu selama ini? Emangnya kita? Allah apa kita? Betapa banyak cerita anak-anak yatim itu justru malah sukses hidupnya. Bener nggak? Sebaliknya, nggak sedikit cerita, ada anak orang kaya yang lengkap ayah ibunya, sampai dia tua malah nggak jadi apa-apa karena manja. Ya. Nah, coba pelan-pelan ya. Ada beberapa nasihat nih dari guru saya. Saya mengutip dari guru saya. Yang pertama, kawan-kawan yang dirahmati Allah, jangan takut menjemput kematian. Kita nggak boleh cari mati atau kepingin mati, tapi kita juga nggak perlu takut mati. Karena makin kita takut mati, sampai akhirnya kita cemas gitu ya. Aduh, jangan-jangan saya mau mati nih. Justru kita malah makin mudah mati itu. Karena stresnya itu kan. Dan kalaupun kita hidup, kita akan menderita hidupnya. Kenapa? Karena kita didera oleh rasa takut itu terus. Kecemasan sepanjang hayat. Kalau kata guru kami, Bapak Ibu, sebetulnya kan mati itu adalah jembatan untuk bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Jadi mestinya kita sambut dengan bahagia, ya, ketemu sama Allah yang selama ini ngurusin kita. Tapi mas, dosa saya masih banyak. Nanti dululah, nanti aja. Pertanyaan saya, emang yakin kalau waktunya ditambah, dosanya nggak nambah? Ya. Kalau emang sudah tahu begitu, ya udah segera tobat, jangan tunda-tunda. Ya. Kita ngomong bekal belum cukup mas, bekal belum cukup, tapi kita nggak berbenah, ya kan? Itu kan berarti omong kosong gitu. Kalau emang kayak gitu ya udah tobat, benahi semua, gitu kan? Apakah kita bisa menjamin kalau memang umur kita di
panjangkan, terus dosa kita nggak nambah. Tapi bagaimana Mas dengan anak-anak saya yang masih kecil? Yang ngurusin anak-anak kita tuh Allah. Sekali lagi tadi ya, betapa banyak anak yatim piatu yang jadi orang besar. Sementara banyak sekali anak-anak yang dirawat oleh orang tuanya lengkap sampai dewasa malah nggak jadi apa-apa karena terlalu manja tadi. Ya, saya ditinggal ayah saya ketika saya SMA. Saya melihat beberapa teman-teman yang dari kecil nggak punya sosok orang tua tapi jadi sosok yang tangguh, tough luar biasa. Rasulullah bahkan yatim piatu, ya sejak kecil, tapi jadi sosok yang betul-betul hebat. Jangan merasa rezeki itu dari kita, enggak, Allah yang ngurus semuanya. Kita hanya wasilah. Tapi sayang nih Mas, saya belum cukup puas di dunia gitu misalkan ya. Ada kalimat begitu. Loh, teman-teman sekalian tahu nggak? Di alam barzakh itu bisa jauh lebih indah dibandingkan di dunia. Asal kita benar amalnya. Bener nggak? Asal kita benar amalnya. Udah gitu nggak perlu pakai kerja, nggak harus ngurusin tetek bengek kerowetan hidup di dunia gitu. Makanya apa ya, santai. Dan ini perlu dilatih memang. Hadapilah kehidupan maupun kematian dengan hati yang rileks. Rayakan kehidupan, jalanin dengan semangat, dan sambutlah kematian. Dulu saya berpikir, kalau kita ngebahas tentang kematian tuh kayaknya bikin malas hidup. Oh, justru sebaliknya. Orang yang ketika kita ngebahas bab ini, kita akan produktif karena kita sedang nyiapin bekal. Iya nggak? Jadi orang yang sudah lepas dari rasa takut ini, dia akan maksimal hidupnya gitu. Jadi orang yang ingat mati justru akan membuat dia semangat hidup. Karena dia tahu satu-satunya kesempatan untuk ngumpulin bekal itu adalah ketika hidup. Gitu. Lalu yang kedua, jangan terlalu sedih ketika ditinggal orang yang terkasih. Ya, pasti akan terjadi gitu. Yang penting do your best tadi. Masih ingat ya kolomnya ya? Apa yang dalam kendali kita lakuin yang terbaik. Do your best and be your best every day. Sehingga kalaupun saat itu tiba, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Bersikap yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Nggak ada penyesalan. Ya, sedih boleh, sedihlah secukupnya. Menangis boleh, menangis saja sepuas-puasnya, nggak masalah. Asal nangisnya bukan nangis protes ya. Tapi nangis itu nangis ridho, nangis pasrah. Makin kita nggak terima, makin kita menderita. Tapi makin kita ridho, kita akan makin ngerasa lega. Jadi kawan-kawan sekalian, maksudnya apa? Hiduplah sepenuh-penuhnya hari ini gitu loh. Itu pesan saya sih. Untuk diri saya sendiri ya. Dan juga untuk semuanya. Hiduplah sepenuh-penuhnya hari ini. Fulfill. Jangan terlalu banyak takut terhadap apapun. Ya. Asal Allah nggak ninggalin kita, semuanya baik-baik saja. Ya. Dan ya, jalanilah hidup dengan cara terbaik. Lalu hiduplah dengan cara tertentu yang akan membuat kita nggak menyesal. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Jadilah versi terbaik dari diri kita, gitu ya. Menjadi ahsani takwim, kita kontribusi sebesar-besarnya dalam ibadah dan amal soleh. Kita baktikan diri kita untuk Allah. Jadi yang ada di pikiran kita tuh bagaimana ya kita bisa mengoptimalkan sisa umur itu supaya jadi amal soleh. Jadikan setiap kejadian itu menjadi sebab untuk bisa berharap semoga dengan ini Allah ridha. Semoga dengan ini Allah ya makin sayang sama hamba. Begitu ya teman-teman dirahmati Allah. Nah, semoga barokah
Dan infonya bisa cek di lapangdada.com atau ke admin ya yang memberikan Anda info tentang webinar kita malam hari ini. Semoga ya kelas Lapang Dada online karena itu 17 kali via Zoom 40 hari. Semoga barokah malam hari ini teman-teman, ada manfaatnya. Silakan putar ulang lagi rekamannya di YouTube-nya PP Institute, dan ini sudah mencapai 100.000 subscriber, Masya Allah. Barokah buat PP Institute, sudah sampai 100.000 subscriber. Jam berapa kalau mentorship Lapang Dada? Malam, insya Allah batch 2-nya Bada Isa seperti sekarang nih, 3 kali sepekan ya, dan itu ada rekamannya, jadi nggak usah khawatir kalau ada 1-2 kali kita berhalangan, rekamannya bisa kita lihat, bisa kita akses sampai kapanpun. Hatur nuhun teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Mas Yudit, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.